Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Dwi Kurnia Pertiwi dengan NIM 2010932021 akan mempresentasikan tentang materi supply chain produk life cycle model atau model siklus hidup produk dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna, ST, MT. Baiklah, untuk yang pertama itu adalah pengenalan atau introduction. Permintaan pelanggan, persaingan yang ketat, dan dinamika internal menjadi perhatian utama manajemen rantai pasokan. Pencetus pasar harus menanggung tidak hanya risiko substansial, apakah pasar akan terwujud atau tidak, tetapi juga kesulitan memulihkan biaya besar seperti penelitian dan pengembangan dan periklanan. Banyak produk tahan lama memberikan nilai hanya bisa bila digunakan bersama dengan layanan kontingensi atau komponen habis pakai. Misalnya perlengkapan lampu dengan bohlam, printer dengan tinta, elektronik dengan baterai. Faktanya, banyak perusahaan mengandalkan terutama pada pendapatan yang dihasilkan dari layanan kontingensi atau barang habis pakai sebagai sumber utama profitabilitas. Misalnya, memberikan pisau cukur untuk menghasilkan uang dari pisau tersebut. Perusahaan semacam itu sering menginvestasikan upaya yang cukup besar untuk memastikan bahwa konsumen barang tahan lama mereka ditahan oleh barang habis pakai bermerek mereka sendiri, dengan menghalangi akses mereka ke barang habis pakai yang tersedia secara umum. Mereka melakukannya dengan merancang produk mereka sedemikian rupa sehingga tidak mudah kompatibel dengan bahan habis pakai generik. Selanjutnya itu adalah definisi masalah. Rantai pasokan 4 lapis mentransfer bahan baku dari pemasok ke produsen untuk menghasilkan produk dan mengirimkannya ke pelanggan. Karena siklus hidup dalam tahapan siklus hidup produk adalah penting untuk memasukkan pertimbangan rantai pasokan 4 lapis dalam pemodelan. Pemodelan masalah sebagai formulasi untuk meminimalisasi biaya. Beberapa faktor biaya cukup besar dalam berbagai tahap siklus hidup produk yang mempengaruhi keputusan investasi manajer. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan model matematis untuk dimasukkannya siklus hidup dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari model matematis adalah untuk meminimalkan biaya total dan pada saat yang sama memaksimalkan kapabilitas proses sebagai ukuran kualitas dari aktivitas yang dilakukan dalam tahapan siklus hidup produk. Keluaran model matematis adalah jumlah produksi produk I dan terjadinya operasi pada tahap J untuk produk I. Terjadinya satu aktivitas menimbulkan biaya dan jumlah produksi memberikan manfaat. Pertukaran antara tujuan membantu menemukan nilai optimal yang sesuai dengan siklus hidup produk. Selanjutnya itu adalah model dari produk life cycle atau siklus hidup produk. Model matematis mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dalam berbagai tahap siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Dalam setiap tahap beberapa operasi dilakukan. Ketepatan waktu suatu operasi sangat signifikan, yaitu melakukan operasi lebih awal atau lebih lambat menimbulkan biaya. Hanya pengiriman dalam batas waktu yang sesuai untuk menghindari tanggal kadaluarsa produk. Biaya transfer produk di lapisan rantai pasokan juga menimbulkan biaya yang mempengaruhi keputusan kuantitas produk yang optimal. Berikut indeks dari model matematik, yaitu untuk produk dilambangkan dengan I, tahapan siklus hidup produk dilambangkan dengan J, dan operasi dilambangkan dengan K. Selanjutnya ada parameter dari model matematis ini, yaitu EIJK, kesiapan untuk produk ke I di tahap J untuk operasi ke K, alfa untuk penalti untuk lebih awal, alfa EIJK, biaya awal untuk produk ke I pada tahap J untuk operasi ke K. Untuk parameter lainnya dapat dilihat pada slide. Sedangkan variabel keputusan dari produk model matematis ini yaitu XI, jumlah produksi produk ke I, YIJK sama dengan 1 jika operasi ke K dilakukan untuk produk ke I pada tahap J, dan YIJK sama dengan 0 jika sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi tujuan, minimasi dan maksimasi yang dapat dilihat pada slide. Untuk model matematis ini terdapat beberapa constraint atau pembatas, yang dimana constraint yang pertama itu menunjukkan tingkat yang lebih tinggi untuk total biaya keterlambatan dan dikirim lebih awal untuk setiap produk. Lalu adalah kendala yang kedua, menyatakan tingkat atas untuk total biaya transfer untuk setiap produk. Selanjutnya ada kendala yang ketiga, menyatakan tingkat atas untuk total biaya operasi untuk semua produk. Lalu yang keempat, menyatakan bahwa semua produk setidaknya satu operasi harus dipilih pada semua tahap siklus hidup.
Lalu ada maksimasi untuk kesiapan dan keterlambatan dihitung sebagai berikut. Untuk mengontrol kualitas berbagai layanan, konsep Six Sigma dianggap sebagai bobot layanan. Pendekatan Six Sigma adalah salah satu praktik terbaik yang paling banyak dikenal dalam memberikan toleransi terhadap suatu parameter. Konsep Six Sigma berasal dari terminologi statistik di mana sigma merupakan standar deviasi. Analisis pendekatan Six Sigma menggunakan indeks kapabilitas CP dan CPK. Indeks kapabilitas CP sebagai berikut dapat dilihat pada rumus yang tertera di slide. Lalu CPIK adalah kapabilitas proses untuk operasi K yang dilakukan pada produk I. Dapat dilihat juga pada slide untuk rumus CPIK. Selanjutnya untuk variabel keputusan dari persamaan sebelumnya itu dapat dilihat pada slide. Dan persamaan fungsi objektif dapat kita linearkan sebagai berikut. Dan hubungan awal keterlambatan juga non-linear, maka kita akan melakukan linearisasi sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, kami mengusulkan model matematis dalam rantai pasokan 4 lapis menggunakan faktor siklus hidup produk untuk memuaskan minat pelanggan. Kemudian model matematis digunakan untuk mendapatkan jumlah produk yang optimal dan terpenuhinya suatu aktivitas dalam tahapan daur hidup produk. Masalahnya dimodelkan untuk meminimalkan total biaya sistem dan memaksimalkan kapabilitas proses. Contoh aplikasi diilustrasikan untuk memverifikasi keefektifan metodologi yang diusulkan. Kontribusi pekerjaan difokuskan pada manajemen siklus hidup produk. Pengiriman produk dalam batas waktu yang menyebabkan kepuasan pelanggan dan mempertimbangkan minimalisasi biaya dan maksimalisasi kapabilitas proses sebagai ukuran kualitas pada saat yang bersamaan. Sebagai penelitian masa depan, termasuk ketidakpastian variabel dan parameter, dan menambahkan variabel lain seperti penetapan harga dan tujuan lain seperti manfaat dapat dipertimbangkan. Hasilnya membantu manajer untuk menentukan operasi di berbagai tahap siklus hidup yang sesuai dengan solusi optimal untuk perhatian lebih. Operasi ini dipertimbangkan dalam dua aspek, determinasi dan investasi. Tentu saja penentuan tersebut terjadi pada investasi, yaitu ketika suatu operasi ditentukan untuk menjadi optimal, maka investasi ekonomi dipusatkan pada operasi tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.